Ciao, balik lagi sama aku, Randy Andika, di video kelima mengenai Samba Server ini. Oke, pada video kali ini saya ingin memberitahukan bagaimana cara konfigurasi serta eksekusi penggunaan Samba Server dalam VMware, serta juga dalam File Explorer. Oke, sebelum itu, Samba Server ini adalah software atau perangkat lunak di Linux, memungkinkan komputer berbagi file dan printer dengan komputer lain, termasuk pemakaian Windows lewat protokol SMB atau CIFS. Jadi, walau memakai Linux, Windows bisa akses folder atau printer yang di-share oleh Samba. Tujuan kita instalasi Samba Server ini membuat folder Linux bisa diakses ke PC lain termasuk Windows, kemudian agar printer yang terhubung di Linux bisa dipakai oleh komputer lain, serta bisa menjadi server untuk login pengguna Windows, bisa mengatur hak akses file, dan bisa memanajemen user di jaringan. Oke, sebelum itu di sini seharusnya kita bakalan install apt install Samba. Cuman di sini saya sudah install sehingga Samba sudah berada di versi yang terbaru. Oke, setelah kalian sudah instalasi Samba Server, kita bakalan pastikan IP host kita itu sudah terconnect. Oke, kita akan memakai IP host di sini 192.168.10.1. Pastikan juga di NCPA CPL juga sudah terhubung dengan IP yang ada di VMware 10.2. Oke, setelah itu kita bakalan tambahkan user baru. Kita akan membuat user dengan nama, ambil contoh, Randy. Oke, add user Randy. Dan ini sudah telah diakses. Oke, ini mungkin lupa dihapus. Jadi kita ambil contoh nama lain aja dah. Randy Andika. Oke, sebelum itu kita catat dulu, pastikan agar tidak terjadi kesalahan password ataupun kesalahan user. Oke, setelah itu kita bikin password baru. Di sini bebas saja, saya mau ambil contoh. Oke, di sini aja, simple aja karena ini buat tugas. Full name kita bisa ambil Ren aja, nggak apa-apa. Sisanya bisa di skip saja. Ini informasi yang benar. Oke, setelah itu ketika user sudah tertambahkan, kita langkah selanjutnya membuat folder. Kita ingin menguji folder publik, artinya bisa terbuka untuk siapa saja. Kemudian folder read, artinya folder tersebut hanya bisa membaca, jadi kita nggak bisa edit. Serta folder private. Folder private ini hanya untuk user tertentu doang. Jadi ketika mau masuk ke folder itu memerlukan password tambahan. Jadi kita bikin dulu make directory mimpi. Terus kita buat directory utama Samba server kita di /folder aja. /folder. Ambil contoh di sini publik aja. Kenapa? Sebenarnya ini bisa bebas mau nama foldernya apa, cuman pastikan ini buat membedakan yang mana folder untuk publik, yang mana folder untuk read, dan yang mana folder untuk private. Oke, ketika kita sudah membuat 3 folder ini, kita akan mengubah perizinan dari masing-masing ketiga folder ini. Seperti contoh, chmod 777 untuk publik. Artinya ini folder bisa diakses siapa saja, bisa diedit, bisa dibaca, dan bisa dieksekusikan. Kalau untuk folder chmod 755, dan ini untuk read. Artinya, folder ini kita nggak bisa ubah, namun kita hanya bisa membaca saja. Berikutnya untuk folder 770,
Dan ini untuk folder private, artinya ini hanya bisa beberapa orang yang akses dan mengeditnya. Oke, setelah itu kita bakalan mengkonfigurasi dalam Samba servernya. Oke. Maksudnya kayak Samba konfigurasinya kita bakalan edit beberapa. Oke, pada tampilan ini di bagian global, oke, ikutin langkah-langkah seperti di bawah ini. Kita lakukan speedrun. Kalian bisa ngecek konfigurasi lengkapnya itu berada di link deskripsi di bawah. Baik, jadi dari semua yang saya ketikkan ini, untuk yang global, saya jelaskan sedikit. Workgroup ini bebas saja namanya. Server stringnya Samba server. Net BIOS-nya ini kita pakai Debian 12. Security user. Map untuk guest-nya itu bad user. Untuk ya ini kita ada folder untuk public, untuk read sama private. Jadi masing-masing folder ini sudah ada path jalur tersendiri di folder publik. Browsable, ini bisa dicari
Reversible-nya untuk public yes, sementara oke ini semuanya yes ya. Read only public no, read only yes, untuk yang private no. Kalau guest oke, ini public yes, read yes. Sementara private di sini guest oke-nya nggak no ya, no. Sorry, guest oke, sini no. Oke. Lalu untuk create mask-nya ini 0777 buat public, 0755 buat hanya bisa read dan nggak bisa diedit. Public ini berarti bisa edit, akses, sama eksekusi. Sementara buat private 0770, jadi hanya beberapa doang yang bisa. Oke. Bila sudah, kita bakal Ctrl O, Enter, Ctrl X. Baru kita bakalan systemctl restart sembd. Sorry. Oke. Kemudian kita bakalan enable Samba server kita. Oke, tunggu sebentar. Bila sudah, kita bakalan cek status Samba server kita. Nah, di sini sudah aktif dan ini sudah Samba SMB Daemon started ya. Oke. Langkah berikutnya kita bakal membuat password tersendiri untuk Samba server. Jadi untuk password yang tadi di awal add user tadi ini berbeda dengan password yang ada di Samba server. Bagaimana? Kita bakalan SMB Samba password. Oke. Min A lalu user yang tadi Randy Andika. Oke. Lalu kita bakal membuat Samba password. Pastikan juga dicatat agar tidak lupa. Oke. Nah. Oke, setelah added user, kita bakal restart lagi. Baru enable. Kita ulangin langkah ini. Lalu kita cek status kita masih aktif. Oke. Berarti konfigurasi Samba sudah berhasil. Baru di laptop kita bakalan ke Windows Run. Kita bakalan tulis IP host Linux kita tadi. Contoh 192.168.10.1. Kita enter saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti bakalan ke direct ke folder yang tadi kita buat di VMware. Ada folder public, folder read, sama folder private. Di sini kita bakalan coba uji beberapa, seperti contoh kita bakalan buat folder di public. Oke, kita bakalan sebelum itu di VMware kita bakalan pindah ke cd folder. Nah, kita sudah berada di slash folder, kita lihat. Nah, di sini kita ada 3 folder nih, ada private, public, dan read. Kita bakalan uji folder publik dulu. Kita pindah ke folder publik. Oke. Oke. Di sini kita bakalan bikin file folder dulu deh. Make directory QWERTY. Anggap contoh begini. Baru kita bakalan pindah lagi ke dalam file folder QWERTY kita bikin file baru. Touch berhasil 1. Oke, .txt. Nah, kita ls, ada folder kita bakalan ada file kita bakalan edit. Nano. Nah, kita bakalan coba ngetulis berhasil config
public folder. Oke, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Sekarang kita bakalan periksa di folder di file explorer ini. Tadi kita udah bikin file dan folder baru di publik, kita bakalan cek. Nah, di sini ada folder QWERTY. Kita coba buka lagi dan ada tulisan berhasil 1. Ketika kita buka, maka akan ke direct ke notepad dan tulisannya berhasil config public folder. Maka ini dinyatakan folder publik berhasil. Lalu kita bakalan coba untuk membuat folder read. Jadi kita pindah lagi. Kita bakalan pindah ke folder read. Nah, dalam folder read ini kita bikin file berhasil 2.txt. Oke. Kita coba nano. Konfigurasi read folder berhasil. Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, kita bakalan coba buka di folder read. Di sini ada teks file berhasil 2. Nah, untuk mengetahui gimana caranya, ini hanya read doang, kita coba edit misalkan tester subject. Kita coba save di sini, kita coba X dulu ya, kita coba save. Kita ke berhasil 2, maka bisa dilihat untuk di sini nggak ada permission. Jadi kita nggak ada izin untuk mengedit file atau folder apapun yang ada di dalam directory folder read ini. Maka ini dinyatakan berhasil. Kemudian kita bakal coba untuk yang folder private nih ada sedikit tricky. Karena waktu ujian kemarin saya sempat agak sedikit gagal juga. Jadi caranya kita coba kita bakal pindah ke private. Nah, dalam folder private ini kita bakalan coba bikin file berhasil 3.txt. Kita coba edit dulu. Oke, di sini kita bakal ini konfigurasi private folder berhasil sampai server selesai. Oke, kita cek dulu. Oke, sudah ada berhasil 3.txt. Baru kita bakalan cek di folder kita untuk membuka private. Diperlukan credentials. Jadi kita perlu masukkan password yang ada di yang sudah kita buat tadi. Contoh usernya tadi itu adalah Randy Andika. Untuk password kita tulis Nah, kalau misalkan di sini gagal, cara untuk mengembalikannya itu kita ke Windows R, terus kita cari yang namanya service.miscellaneous service. Services miscellaneous. Baru dalam tampilan ini mana ya, di mana ya? Workstation, kita double klik kanan lalu kita restart. Ulangi langkah seperti ini ketika terjadi error dalam login, oke? Oke, maaf. Tadi sedikit ada kelupaan teledor saya. Jadi, cara untuk menyelesaikan permasalahan tadi itu ada sedikit tambahan langkah nih. Terima kasih untuk ChatGPT. Jadi pertama yang kita perlu lakukan itu pastikan konfigurasi kita nggak ada yang typo ya. Tadi maaf tadi saya agak sedikit typo di bagian private. Harusnya di sini valid usernya ini valid ya, bukan valid. Jadi aduh, oke nggak apa-apa. Pastikan kalian nggak ada typo juga. Kalau sudah kalian Ctrl O, Enter Ctrl X gitu kan.
lalu kalian restart, enable, lalu cek status kalian lagi. Kemudian, pastikan juga untuk folder private kita itu kita ketik semacam ini, count. Jadi kita kasih kepemilikan folder private ini adalah user tadi ini, valid usernya. Randy Andika dan Randy Andika. Nah, bila sudah, kita pastikan juga untuk di control panel, di user accounts, credential manager, Windows credential, pastikan hapus IP yang ada. Tadi kan di sini contoh tadi di Windows credential tadi ada 192.168.10.1, saya hapus di sini agar kita bisa ngeuji ulang di sini. Sebelum itu juga kita pastikan di Windows R ini selalu aktif. Nih, workstation kita bakalan terus restart hingga pada akhirnya ini berhasil untuk kita open. Oke. Nah, jadi kalian tinggal masuk aja ke folder tadi itu. Sebentar, saya bakalan coba restart kalau bisa. Oh, ternyata nggak bisa, ya udah. Jadi, seharusnya ketika kalian sudah melakukan berbagai macam troubleshooting kayak tadi, kalian tinggal masuk saja ke folder private, kemudian kalian masukkan credential tadi itu, username-nya adalah add user yang tadi. Contoh saya tadi ngambil Randy Andika. Lalu untuk passwordnya, itu password yang kalian buat untuk Samba server tadi, yang memakai SMB password. Nah, sebelum kalian enter, pastikan di sini Samba password kalian itu sudah teraktifkan. Jadi di sini SMB passwd min akun kalian. Bila sudah di enable user, maka password ini kalian bisa gunakan. Nah, sebagai contoh, jika kalian sudah masukin tadi, seharusnya ketika masuk login ini udah berhasil. .3. Tuh. Sampai server selesai, kita coba edit, bisa. Mohon maaf sekali, tadi ada sedikit error. Maklum, saya juga sedikit belajar juga. Kita coba update edit lagi di berhasil .3. Replaced. Nih. Kita nggak ada izin untuk mengedit ya. Oke. Karena apa? Di sini folder private kita hanya login sebagai melihat ini doang. Jadi mungkin ya segitu saja sih untuk video saya kali ini mengenai Samba Server. Mohon maaf tadi ada sempat kendala. Saya bakalan coba untuk lebih improve lagi ke depannya. Mohon maaf sekali video kali ini sedikit ada kendala. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rain peace out, ciao and bye-bye. Kita berjumpa lagi di episode ke-6.